طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. حياكم الله تبارك وتعالى بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nabda ala barakatillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memulai kembali. Sebetulnya ini adalah majelis yang sudah sejak lama kita akan bacakan, karena berhubung kita sudah beberapa kali membacakan bagaimana i'tiqad atau akidahnya para ulama kita, ya, para ulama salafun as-salih rahimahumullahu jami'ah. Dan diantaranya adalah bagaimana i'tiqadnya al-Imam Syafi'i, ya, i'tiqad al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu wa radhiyallahu taala anhu. Jadi karena memang biqadarillah, ya, karena keterbatasan waktu, ya kan, kemudian juga perangkat yang ada gitu, ya, laptop yang apa namanya itu sudah tua laptopnya. Sudah tua laptopnya, ya kan, karena menyimpan banyak file. Begitu juga sama tablet, ya, karena tabletnya bukan tablet yang, ya, apa namanya, bagus gitu, ya, untuk difungsikan, maka tablet murah, ya. Jadi sama suka ngehang kadang, beberapa sesekali waktu belakangan ini suka ngehang, ya, karena memang itu dia tadi, banyaknya file, ya, kitab-kitab, terutama untuk konsumsi pribadi gitu, ya kan, untuk kita konsumsi pribadi, kemudian untuk kita bagikan faedah-faedahnya kepada selainnya, ya, kemudian juga apa, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, untuk kita kitab-kitab yang kita pilih untuk kita bacakan, ya. Jadi perangkat kita tidak mendukung, ya, karena memang satu laptopnya sudah tua sekali gitu kan, sudah penuh, ya. Kemudian juga tabletnya juga sama, ya. Kemudian juga kuota juga, kadang kuota nggak ada gitu, ya kan, Allah musta'an. Ya, tapi alhamdulillah, ya, dengan keterbatasan yang ada, insya Allah kita terus sampaikan, ya, kita terus bacakan, terus sampaikan bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi ini akidah al-Imam Syafi'i, ya, akidah al-Imam Syafi'i. Sebelumnya kita, ya, alaman yasrahullah, telah, ya, membaca sebahagian i'tiqadnya para ulama kita, ya, i'tiqadnya Sa'id bin Jubair, kemudian akidahnya al-Imam Ahmad ibn Hanbal, riwayat Ibnu Hani, ya, kemudian akidahnya Imam Malik ibn Anas, ya, dan semisalnya, ya, alhamdulillah, ya. Tapi pada kesempatan kali ini di dalam akidah al-Imam Syafi'i kita melihat kepada sesuatu yang ganjil, seperti itu, ya. Maka apa namanya, kita subhanallah, ini nge-lag sekali kan, baru kita sebutkan tadi, ini nge-lag sekali.
Subhanallah. Iya. Jadi karena kita melihat kepada pada kesempatan ini di dalam materi kita ini, ya, karena ini akidah al-Imam Syafi'i, terutama khusus berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ringkas, ini antum bisa dapati di dalam kitab Al-Jami, mudahnya seperti itu. Antum dapati di dalam kitab Al-Jami fi aqaid wa rasail ahli al-asar. Ya, di sana dihimpun berbagai macam i'tiqadnya para ulama ahlu sunnah, ya kan, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, sebahagiannya, ya, meskipun ada sebahagian yang mungkin boleh jadi bukan termasuk dari kalangan ulama ahlu sunnah, al-muhim ini menghimpun akidah para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, kitab yang memang memuat secara khusus menghimpunkan akidahnya para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan mereka satu kata, tidak ada beda. Nah kemudian, ya, karena kita dapati di dalam materi ini ada sesuatu yang ganjil, dan kita telah baca beberapa kali secara khusus pada bab ini, atau, ya, riwayat ini, riwayat Imam Syafi'i terhadap tauhid asma sifat, dan kita, ya, mengingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, akramakumullahu jami'a, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyakanlah kepada ahlul ilm apabila kalian tidak mengetahui sesuatu perkara di dalam urusan agama. Maka kita tanya kepada syekh, ya, yang mudah-mudahan di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah, ahsanallahu hasibuh, ya, kita menilainya seperti itu, dan Allah sebaik-baik yang memberi penilaian. Maka beliau memberikan sedikit penjabaran ringkas berkaitan dengan apa yang didapati dari keganjilan di dalam riwayat ini, ya. Dan sebagaimana sudah kita share sedikit di kanal Telegram Nusail Mufidah, ya, assalamualaikum, dan akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini, ya. Jadi ini nanti akan memuat kepada waktu, mencakup waktu yang lama, ya, di dalam menjelaskan ringkasan akidah Al-Imam Syafi'i terhadap tauhid asma sifat ini layak untuk disampaikan, ya, sangat layak untuk diberitahukan kepada semuanya, sehingga kita mengetahui, ya, adapun orang-orang yang dia tidak memiliki ilmu, yang hanya menerima dan sesuai dengan apa yang dia miliki dari kadar ilmunya, ya, maka tidak akan mengerti tentang hal ini, ya. Apalagi seseorang dibacakan kemudian disebutkan sanad, sudah merasa cukup, mengira bahwasanya itu adalah ilmu dan kebenaran, ya. Itulah ilmu, ya. Makanya Allah katakan juga di dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar, ya, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, ya kan, katakanlah, apakah sama dengan orang-orang yang, ya, dengan orang-orang yang berilmu, yang punya ilmu, ya, dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang jahil, orang-orang awam, ya, orang-orang yang nggak punya ilmu, tidak sama. Tentu ada derajatnya, makomnya berbeda, ya kan, iya. Meskipun kita lihat hari ini bagaimana orang-orang awam itu mereka bicara agama, subhanallah, ya, tapi itu bukan, ya, makom kita, beda level, iya, kita katakan demikian. Allah musta'an, itu kan, ya kan. Jadi setelah apa yang kita tanyakan kepada Syekh hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, ya, beliau memberikan penjelasan ringkas, maka tidak cukup bagi kita untuk mencukupi dengan hal tersebut, ya. Sehingga kita meneliti dengan apa yang kita miliki dari perangkat ilmu. Ini adalah kewajiban kita untuk meneliti kembali, ya, kewajiban seorang penuntut ilmu, ya. Adapun orang awam tidak memiliki kapasitas terhadap persoalan seperti ini, untuk meneliti, untuk mencari dan semisalnya. Ya, jadi ini penting, ya, penting sekali.
Baik. Jadi kitab ini ya, masdar akidah yang diambil, bagaimana penulis kitab Al-Jami ini memasukkan ke dalam kitabnya Al-Jami ini, yaitu Adil Al-Hamdan, ya, zindik, ya kan, yang dikenali sebagai muhakkik, terutama dalam kutub asar, kutub salaf, gitu ya. Banyak terbitan tahqiqnya dia diterbitkan kembali, di antaranya oleh penerbit di negeri Mesir, ya kan, Darul Ulu'ah itu. Di antaranya itu. Ya, yang mengorbitkan, mengedarkan, menerbitkan ya tahqiq-tahqiqnya Adil Al-Hamdan terhadap kitab-kitab sunnah. Sebelumnya sudah ada, sebelum Adil Al-Hamdan, ya, sudah ada beberapa orang-orang yang muhakkik menerbitkan kitab-kitab as-sunnah, ya. Dan sempat dulu juga kita menganggap bahwasanya terbitan Adil Al-Hamdan ini adalah yang terbaik dari sisi kualitas. Ternyata alhamdulillahirabbil alamin, kita ketahui belakangan ini, dan memang masih jauh, ya, karena sahibu hadal kitab juga adalah seorang zindik, ya. Bagaimana dia mengikuti Ibn Taimiyah dan semisalnya, ya, kita banyak dapati di dalam tahqiqnya dia, ta'liqnya dia, ya, menukilkan ulama-ulama zindik, ulama-ulama zanadiqah. Di antaranya yang paling banyak juga di antaranya Ibnu Taimiyah, gitu ya. Jadi kita katakan tidak selamat daripada kebenaran, tapi mencukupi untuk penuntut ilmu, ya, bukan orang awam, penuntut ilmu, untuk menjadikan ini sebagai alat perangkat dia untuk apa? Terus kembali bagaimana caranya agar dia sampai kepada ilmunya para salaf secara hakikat. Iya. Jadi masdar akidah muara daripada Adil Al-Hamdan ini menghimpun akidahnya Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, itu diantaranya sebagaimana yang diterbitkan dan ditahqiq oleh Ad-Doktor Abdullah Al-Barrak, ya, Ad-Doktor Abdullah Al-Barrak, orang mutaakhirin, ya, diterbitkan di Maktabah Darul Watan yang diberikan nama I'tiqadul Imami Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Jam'u Abil Hasan Al-Hakkari. Di sini syahidnya. Ya, di sini syahidnya. Diberikan nama akidahnya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dihimpun, dikumpulkan, dijamu oleh Abul Hasan Al-Hakkari, wafat pada tahun 486. Antum bisa lihat di dalam Al-Jami ini, ya, disebutkan di sini masdar al-akidahnya, ya, sumber referensi mereka di dalam memuat akidah Imam Syafi'i, ya. Jadi akar persoalan kita, ya, itu kembali kepada riwayatnya Al-Hakkari ini, Abul Hasan Al-Hakkari. Antum perhatikan, Abul Hasan Al-Hakkari, sebelum kita masuk ke dalam materi dan lebih jauh di dalam penjelasan, ya. Jadi akarnya itu, wafaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda, barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, itu kepada Abul Hasan Al-Hakkari. Dia adalah seorang yang dikenali, ya, oleh orang-orang yang berbicara tentang jarh dan ta'dil, atau a'imatu jarh wa ta'dil, sebagai seorang yang muttahim, tertuduh memuat al-wada', ya, hadis-hadis palsu, ya kan, teks-teks palsu, naskah-naskah palsu. Dia itu ahlinya, Abul Hasan Al-Hakkari. Kemudian juga apa? Ya, fitarkibiha 'alal asanid. Ya, selain dia wad'ul mutun awil hadis, dia juga apa?
dituduh ya, tertuduh di dalam apa? Tarkibiha ala al-asanid, fi tarkibiha ala al-asanid. Ya. Jadi Abul Hasan Al-Hakari ini memang dia adalah seorang yang spesialis, jagonya gitu. Sebagaimana Bishr Al-Marisi ketika ditanya anak-anak muridnya bagaimana cara kita agar bisa ya menipu banyaknya orang, karena Ahlus Sunnah ini sangat kuat berpegang dengan sanad, haddatsana fulan dan alan dan seterusnya, ya kan? Akhbarana haddatsana akhbarana hadas, sampai kapan kita haddatsana akhbarana terus? Kata Bishr Al-Marisi ketika ditanya seperti itu, kita akali saja. Ya, dengan sanadnya kita akali. Nah, ini di antaranya Abul Hasan Al-Hakari ini seperti itu dia. Jadi dia sangat jago membuat teks-teks palsu, matan ya kan? Matan-matan palsu ya, atau hadis. Juga dia mengoprek ya, membongkar apa, mengoprek ya kan, merakit-rakit matan di dalam sanad ya, fi tarkibiha al-asanid, seperti itu. Jadi terlepas dari penjelasan Syekh ketika kita tanyakan ya kan, karena kita penuntut ilmu, maka wajib untuk kita meneliti sejauh mana kita mengenali kebenaran tersebut ya. Sehingga nanti barakallahu fikum, akan kita di akhir materi kita akan kita berikan penjelasan kesimpulan seperti itu. Baik. Jadi Abul Hasan Al-Hakari, semua riwayat yang ada berkaitan dengan akidah Imam Syafi'i atau sebagaimana di dalam kitab Al-Jami ini ya, fi aqidah Rasail Ahli Asar, itu muaranya dari apa yang telah diterbitkan oleh dan ditahqiq oleh Dr. Abdullah Al-Barrak ya, sumbernya daripada Abul Hasan Al-Hakari ya. Itu. Ini disebutkan juga oleh Adil Halam dan dalam kitabnya Al-Jami. Ya. Jadi bukan persoalan ya, muskilah kita itu bukan masalah ya, bukan masalah apa? Penerbitan atau penelitian. Tahqiqnya siapa, sudah ditahqiq beberapa orang dan seterusnya oleh tokoh-tokoh ternama misalnya, bukan. Tapi persoalan kita, masalah ini adalah apa? Yang menjadi tolak ukurnya yaitu adalah sah atau tidaknya penisbatan dan validitas jalur riwayat yang sampai kepada kita berkaitan dengan akidah Imam Syafi'i. Itu dia syahidnya itu. Jadi antum harus tahu ya, fahami ya, insyaallah taala. Kemudian kita sebutkan ya bagaimana komentar jarah ya oleh beberapa di antaranya, bahkan kebanyakan dari mereka itu adalah ulama-ulama zanadiqah. Tapi karena ini adalah ranah ilmiah, bukan maknanya kita menukilkan pendapat mereka untuk apa? Untuk berkesesuaian dengan atau menghidupkan namanya. Bukan. Tapi ini ranah ilmiah. Kita butuh kepada masdar. Dari mana referensi kita untuk apa? Menyimpulkan suatu hukum. Itu pentingnya seperti itu. Ya. Jadi antaranya sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Najjar berkaitan dengan statusnya Al-Hakari ini. Kata Ibnu Najjar, dia mengatakan kana yada'ul ahadis. Kalau tadi wada'ul asanid, dia banyak memasukkan sanad-sanad, ya kan? Wada'ul mutun, banyak memasukkan ya naskah-naskah teks-teks matan itu, ya kan? Ada matan, ada sanad. Antum bedakan, ada matan, ada sanad. Di pelajaran-pelajaran kita sudah kita sebutkan bagaimana istidlal asariyah para ulama salaf itu ketika para mutaakhirin mengatakan ini dhaif, ini sahih, ini dhaif, ini sahih. Kita tidak melihat kepada mereka, tapi kita melihat kepada bagaimana para ulama salaf itu menetapkan. Ya, karena kita apa? Menerima apa yang mereka terima, qabul. Nah, itu seperti itu. Kita diam ketika mereka diam. Kita menerima ketika mereka menerima, kita menolak ketika mereka menolak, seperti itu. Ya. Jadi kita enggak butuh kepada muhaddisin mutaakhir itu, ya kan, yang berlagak mentashih, mentad'if dan semisalnya, tidak. Ya. Karena boleh jadi ya lemah, dhaif di dalam sanad tetapi matanya sahih. Atau matanya dhaif, sanadnya sahih.
Ya. Atau maknanya, kepada makna. Ya, kita dapati beberapa asar itu dhaif. Ya. Tapi maknanya apa? Maknanya sahih. Bahkan didukung dengan datang dari riwayat-riwayat lainnya yang serupa, yang semisal dengan redaksi yang sama. Nah, seperti itu. Ya. Baik, kembali kepada Al-Hakkari ini sebagaimana dikomentari oleh Ibnu Najjar tentang Al-Hakkari, statusnya Al-Hakkari. Ya, kana yada'u al-ahaditsa wal munkarat. Dia adalah seorang yang terbiasa memasukkan hadis-hadis dan memasukkan hadis-hadis mungkar. Kemudian disebutkan oleh Ibnu As-Sakir, disebutkan juga oleh Ibnu As-Sakir, walaysa inni min hadisihi syai' wa lam yakun muwassiqa. Ya, saya enggak pernah mengambil hadis daripada riwayatnya Abul Hasan Al-Hakkari ini. Jadi saya enggak punya hadisnya dia. Saya enggak punya hadisnya dia. Enggak punya di sini karena memang tidak diambil oleh Ibnu As-Sakir. Dan kata Ibnu As-Sakir, wa lam yakun muwassiqan, dan dia tidak akan pernah menjadi seorang yang dikenali adalahnya, kesiqahannya, kredibilitasnya. Wa akada dzalika Ibnu Hajar. Ibnu Hajar di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Jahmi kan, ma'ruf inda ahli sunnati wal jamaah. Taib. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, zadahullahu adzaban fi qabrihi, sebagaimana yang dikatakan di dalam Lisanul Mizan, naqilan an Ibnu Najjar, yang dinukilkan daripada Ibnu Najjar, masih menukilkan dari perkataannya Ibnu Najjar tentang statusnya Al-Hakkari. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, muttahimun biwada'il ahadis wa tarkibil asanid, intaha. Ya, jadi memang siapa tadi, Abul Hasan Al-Hakkari ini, dia terbiasa memasukkan hadis-hadis dan mengoprek-ngoprek sanad, membongkar-bongkar sanad gitu, ya, dipasang di distorsi seperti itu. Iya, di dalam sanad. Makanya antum orang-orang awam ini tidak akan ngerti. Ya, yang penting ada sanadnya, ini dibawakan sanadnya. Bahkan disebutkan juga oleh Adil Al-Hamdan di dalam Al-Jami ini, ya, mana itu, ya, subhanallah. Ada beberapa yang tidak ada sanadnya. Ya, wa hadil aqidah kama tara laisa fiha dzikru lil ahadis wal asanid allati yakhsha min al-Hakkari at-tarkib fiha. Iya. Dan kalaupun dengan sanad, sebagaimana nanti kita baca akidahnya Imam Syafi'i ini berkaitan dengan asma sifat, itu dengan sanad. Tapi nanti ada satu rawi yang kita jadikan titik bahasan juga, yang bermasalah di sana, ya. Meskipun sanadnya sampai kepada, ya, Al-Imam Abu Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, sahib dari kitab tafsir, ya, ma'ruf Tafsir bil Ma'sur, Ibnu Abi Hatim, putra daripada Abu Hatim Ar-Razi, ya, rahimahullahu jami'ah. Ya. Sampai kepada anak muridnya Asy-Syafi'i, ya kan? Dan seterusnya. Nanti akan kita sebutkan, ya, bismillah tabaraka ta'ala. Kita sebutkan insyaallah. Iya. Jadi orang-orang awam ini nggak ngerti, ya kan? Yang penting dibacakan, apalagi dibumbui dengan sanad, sudah terima saja. Ya, karena kita melihat di dalam riwayat ini, kembali sebagaimana disebutkan di awal, itu ada keganjilan di dalamnya. Ya, keganjilan yang akan kita sebutkan di akhir nanti. Kesimpulan dari apa yang kita jelaskan itu ada dua pendapat di dalam menyikapi riwayat ini. Ya, antum sabar, ya, mudah-mudahan antum sabar sampai akhir insyaallah. Nah, ya. Kemudian kita tahu bahwa semua di dalam kitab ini, akidah Imam Syafi'i, itu semuanya bermuara kepada melalui tiga jalur sanad.
ya 3 jalur sanad, dan kesemua dari sanad yang ada 3 jalur sanad tadi, jalur periwayatan di dalam sanad tadi, ya jalur riwayat menyebutkan akidah Imam Syafi'i ini, akidah Imam Syafi'i ini ya diriwayatkan dari 3 jalur sanad, semuanya itu tidak rapuh. Ya, kalau kita di dalam kuliah itu tesis gitu ya kan, tesis kita itu nanti ketika sudah menulis bahas atau tesis itu akan diuji, ya dibantah habis-habisan sejauh mana tesis kita itu akan ya bertahan kuat gitu ya, konsisten ya kan. Nah, itu tesis ya kan, bahas ya. Jadi karya ilmiah itu nanti akan diuji. Nah, seperti itu juga di dalam 3 sanad ini ya, yang akidah Imam Syafi'i ini dari jalur 3 sanad semuanya itu tidak mampu bertahan, rapuh ya, rapuh dia. Ya, nanti akan kita sebutkan ya kan person-person yang meriwayatkan sanadnya. Ya, bismillah taala. Tayyib. Kita masuk ke dalam materinya Imam Syafi'i. Yaitu pengantar sedikit ya, untuk antum pahami. Jadi sekali lagi, akidah Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Jami ini, terutama berkaitan dengan asma sifat ini, ada keganjilan kita dapati seperti itu ya. Sehingga kita mengharuskan untuk bertanya kepada Syekh, kemudian setelah Syekh memberikan jawaban, ya jazallahu syekhana kulla khair wa ala ihsanih, maka tidak mencukupi untuk kita kecuali kita ya melakukan istiqra, meneliti ya. Baik. Jadi ini sanad-sanadnya ya, antum bisa lihat hingga kepada syahidnya ya. Kita baca dulu subjudulnya. Isbatus sifati wa taghfiru man ankaraha ya. Mengisbat, ini akidah Imam Syafi'i ya, mengisbat sifat dan mengkafirkan terhadap siapa yang mengingkarinya. Artinya status orang yang mengingkari sifat-sifat Allah itu adalah kafir. Ya. Yaitu diberikan judul oleh Adil Al-Hamdan di dalam kitabnya Al-Jami, I'tiqadu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah ya, wafat pada tahun 204 Hijriah, rahimahullahu taala wa radiya anhu ya. Baik, sampai sanadnya kepada sampai kepada anba'ana Abu Talib Muhammad ibn Ali ibn al-Fath al-Usyari al-Harbi. Ini rawi yang tadi sebelumnya sudah kita sebutkan bermasalah dan sekarang akan kita bahas ya, al-Usyari al-Harbi ya, Muhammad ibn Ali al-Fath al-Usyari al-Harbi. Anba'a ini, anba'a atau anba'ana itu sama, semisal redaksi haddatsana wa akhbarana, intinya seperti itu, mengkhabarkan kepada kami, telah meriwayatkan, haddatsana meriwayatkan kepada kami ya. Anba'ana Abu Talib Muhammad ibn Ali ibn al-Fath al-Usyari al-Harbi qala, dia mengatakan ya, haddatsana atau anba'ana Abu Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mirdak al-Bardiji ya, qira'atan alaihi anba'ana Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi. Ini dia ya, sanadnya sampai kepada melalui jalur Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi, al-Imam Abu Abdurrahman ya ibn Abi Hatim ar-Razi rahimallahu taala. Anba'ana Yunus ibn Abdul A'la al-Misri ya, sahibnya Asy-Syafi'i Tilmis ya, murid, anak muridnya. Qala, dia mengatakan sami'tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul, dia mengatakan ya, Abdul A'la al-Misri mengatakan, wa qad su'ila an sifatillahi azza wa jalla, sungguh
Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau telah ditanya berkaitan dengan ya persoalan-persoalan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa mayan bagi, dan dari setiap apa saja yang sudah menjadi kemestian sepantasnya ayyu'mina bihi, untuk seseorang itu beriman dengan sifat-sifat Allah tersebut, ya. Jadi disebut dengan tauhid asma wa sifat. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan faqal, baru masuk ke dalamnya ya i'tiqadnya Al-Imam Syafi'i terhadap asma wa sifat. Iya, nanti akan kita sebutkan tentang Al-Usyari ya, yang termasuk dari 3 sanad itu ya, ada 3 sanad ya kan, barakallahu fikum jazakumullahu khaira ya. Sanad pertama itu Abul Faraj Kadih, kemudian sanad yang kedua itu Abu Ja'far As-Saidi ya, kemudian juga ini dia sanad yang ketiga ini adalah ya bermuara kepada Al-Usyari, Abu Muhammad ibn Ali ibn al-Fath Al-Usyari ya. Abu Talib Al-Usyari ya, namanya kunyahnya Abu Talib Al-Usyari, namanya adalah Muhammad ibn Ali ibn al-Fath Al-Harbi Al-Baghdadi, tilmis Al-Imam Daruqutni ya. Dan para ulama berbeda pendapat, dan ini juga disebutkan oleh Adil Al-Hamdan terhadap kesiqahannya. Ada yang mendaifkan dan ada yang mensahihkan riwayatnya ya. Jadi ikhtalafa al-ulama, para ulama itu berbeda pendapat ya. Dan yang benar biiznillah taala ya, bahwasanya Al-Usyari ini adalah seorang yang dikenali di satu sisi ya keselamatannya di dalam riwayat, tapi dia memiliki kecacatan, yaitu lalai, kacau ya kan, tidak dobet ya di dalam riwayat hadis, tidak dobet. Itu nanti akan kita sebutkan bagaimana para ulama menetapkan barakallahu fikum jazakumullahu khaira ya, menetapkan kapan ya seorang rawi itu dapat diterima riwayatnya ya. Baik, kita kembali ke matan untuk melihat di dalam matan. Setelah Imam Syafi'i ditanya tentang persoalan daripada ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ketentuan, menjadi suatu kemestian ya, sepantasnya seorang itu beriman dengan sifat-sifat Allah ya. Bahkan ini disebut oleh para ulama ya sebagai sesuatu yang menjadi syarat keabsahan seorang itu beriman, bertauhid ya. Tidak sah keabsahannya apabila seorang itu tidak beriman kepada tauhid asma wa sifat sebagaimana tauhid yang lainnya, rububiyah ya, kemudian uluhiyah ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan yang pertama al-awwal atau awalan, Allahu tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuh ya. Allahu tabaraka wa ta'ala itu asma'un wa sifatun, memiliki nama-nama dan sifat ya. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada nama-nama dan sifat Allah yang ya dia itu sifat zatiyah ya, berdasarkan zatnya Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, bukan majaz. Juga ada nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu fi'liyah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga kehendak itu juga ya hakikat, berdasarkan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu yaf'alu man yasha ya. Wallahu yaf'alu man yasha, Allah berbuat berdasarkan apa yang Allah kehendaki ya kan. Ada sifat zatiyah dan juga ada sifat fi'liyah ya. Meskipun di ada lainnya, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diisbat, yaitu sifat-sifat subutiyah ya, dan juga sifat-sifat yang manfiyah yang dinafikan gitu ya. Ini antum sekedar pengetahuan untuk antum ya. Ada sifat-sifat yang disebutkan untuk diisbat, perhatikan, disebutkan untuk diisbat, untuk kita mengimaninya, menerimanya, taslim, tasdik. Ada sifat-sifat Allah yang disebutkan tetapi untuk dinafikan, salbiyah, manfiyah ya, dinafikan, disebutkan untuk dinafikan ya. Tapi yang terpenting antum pahami bahwa sifat Allah itu terbagi menjadi 2,
Ada sifat-sifat Allah yang zatiyah secara hakikat, dan sifat-sifat Allah yang fi'liyah itu juga secara hakikat. Ya, Allah turun ke langit dunia dan seterusnya, itu sifat fi'liyah. Ya kan, Allah menggenggam dengan tangannya. Ya, pada hari kiamat Allah mencelupkan kakinya ke dalam neraka jahanam. Ya, dan seterusnya. Itu kita wajib untuk beriman. Dan ada sifat-sifat Allah yang secara zatiyahnya, dan itu secara hakikat juga, bukan majas ya. Adapun mutakallim, ya, para zanadiqah, ya, qabbahahumullah, mereka menyatakan bahwa sifat-sifat dan nama-nama Allah itu selain untuk ditakwil, perlu ditakwil, mereka mengatakan yang datang dari riwayat-riwayat yang ada dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah majas, bukan hakikat. Semisal wajah Allah, ya, rahmahnya Allah, tangannya Allah, dan seterusnya, banyak sekali, ya. Iya. Jadi kata Imam Syafi'i, Allah tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun. Ya, Allah punya nama dan sifat. Ja'a, semuanya itu telah datang, biha dengannya kitabuh, di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Allah sebutkan, bima akhbarallahu ta'ala nafsah. Ya, sebagaimana Allah telah kabarkan kepada kita terhadap dirinya sendiri. Ya. Wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatah. Ya, dan kata Imam Syafi'i, ya, Allah telah mengkhabarkan dengannya sifat-sifat dan nama-nama Allah tadi kepada umatnya. Ya, jadi Nabi SAW telah memberikan, ya, pengajaran kepada kita, ya kan? Dan tidak mungkin agama ini datang kecuali tanpa adanya kejelasan, ya, kecuali tanpa adanya kejelasan. Semua sudah dijelaskan di dalam agama ini, telah selesai, ya, telah selesai. Jadi tidak perlu kita sibuk-sibuk, ya kan, mengkoreksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini agamanya zanadiqah, ya. Mereka mengkoreksi setiap kabar yang datang kepada mereka, kemudian tidak berkesesuaian dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka, maka mereka koreksi. Ini perlu ditakwil, ini perlu perlu ditafwid secara maknawiyah, ya kan, dan seterusnya. Ya. Dengan istilah-istilahiyat batilah, istilah-istilah mereka, istilah-istilah kufur, ya, istilah kufur. Maka kemudian setelahnya Imam Syafi'i mengatakan, la yasma'u ahadun min khalqillahi azza wa jalla qamat ladaihil hujjah. Ya, tidak ada seorang pun yang dia itu akan mendengar dari kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan mesti apa? Qamat ladaihil hujjah, telah tertegak kepadanya al-hujjah. Ini juga syahid sebetulnya di dalam kesimpulan nanti pendapat pertama ini, di dalam menilai riwayat Imam Syafi'i terhadap asma sifat ini, ya. Kita berikan tanda dulu, ya, agar tidak terlupa. Nah, jadi kata Imam Syafi'i, tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk-makhluk Allah yang telah mendengar, ya, khabar tentang sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali telah tegak kepadanya hujah, telah tegak kepadanya al-hujjah. Subhanallah. Imam Syafi'i mengisbat bahwasanya telah tegak hujjah, ya, telah tegak hujjah. Dan kita ahlu sunnah wal jamaah mengetahui bahwasanya hujjah itu banyak sekali. Allah menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya itu banyak sekali, ya, sampai mereka itu belum diciptakan ke dunia, Allah sudah memberikan hujjah kepada mereka, ya, hujjah misaq, hujjatul misaq. Kemudian setelah mereka ada di dunia, Allah memberikan hujjatul risaliyah, dakwah para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa ajtanibut taghut ila akhir ayat. Ya. Ini. Allah memberikan hujjah misaq, ya, alastu bi rabbikum? Nah, bala. Ya, anta rabbuna. Apakah aku ini adalah Rabb kalian? Mereka menjawab semuanya, nah, bala. Ya, tentu saja engkau adalah Rabb kami. Bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali hujah, banyak sekali, ya. Itu berkaitan juga nantinya dengan takfir bil umum, ya kan, hujah-hujah yang ada itu, ya. Masya Allah. Jika Imam Syafi'i, tidak ada seorang pun yang dia mendengar khabar tentang nama dan sifat Allah. Betapa banyak orang hari ini baca Quran, Antum perhatikan, syuf ya jamal khair, antum perhatikan, barakallahu fikum, berapa banyak orang ini baca Quran. Bahkan orang kafir itu tahu Al-Quran. Mereka meneliti, membaca, ya, meskipun dengan tujuan-tujuan mereka,
dengan makar mereka. Mereka membaca. Apalagi orang-orang yang al-muntasibah lil Islam, mengaku-ngaku muslim, mereka membaca Quran, ya, subhanallah, tegak hujah. Apalagi mereka baca di dalamnya bagaimana kabar Allah menyebutkan tentang nama dan sifatnya, ya kan, tentang tahrim dan tahlil, tentang tauhid, betapa Al-Quran itu datang untuk menjelaskan tauhid. Ini syirik, ini kufur, ya, ini nama-nama dan sifat Allah yang mulia, ya kan. Iya. Bahkan dengannya ahlu sunnah apa? Bertawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nama-namanya yang indah, yang husna, dan sifat-sifat yang ula, ya kan. Iya, itu kebodohan orang-orang sekte kuburiyun memang, ya kan. Dia disibukkan dengan apa? Dengan perkara-perkara mubhamah, ya, mutasyabihah, ya kan. Iya, sibuk berdoa kepada apa? Mayit, kepada batu, kepada pohon, kepada Nyi Roro Kidul, kepada itu orang-orang dungu, orang-orang tolol, ya kan, sufaham kok, ya, para akbiya, ya. Kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya, ya, kita meminta, masya Allah, ya. Ini hujjah syar'iyah qat'iyah. Apalagi kita meminta kepada mayit, orang udah mati, ya, belum tentu pula wali, ya kan. Kenapa kita nggak minta bertawasul dengan malaikat, ya, yang jelas lebih dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa dengan si fulan dan alan yang kita nggak tahu berdasarkan, ya, bagaimana bisa seseorang itu mengiktiraf, bagi orang-orang belakangan hari ini, ya kan, dia bisa tahu orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya, ya. Kenapa nggak dia meminta bertawasul, bertabarruk kepada malaikat, ya, kepada para nabi, ya. Kalaupun itu benar, ya, kenapa nggak minta kepada malaikat dan para nabi misalnya, ya. Itu saja, para malaikat dan para nabi saja untuk seseorang itu bertawaf itu haram, kufriyat, kekufuran akbar. Apalagi dengan wali-wali yang nggak jelas, ya, wali-wali syaitan, asal afiyah, ya. Ini jelas tawasul dengan apa? Nama dan sifat Allah. Antum minta hajat antum dibutuhi, ya, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat kita, segala macam kebutuhan kita, penyakit, jodoh, rizki, ya, minta kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini kata siapa? Ahlu sunnah, ya kan. Nah, itu dia, nggak bertawasul. Ahlu sunnah rajin, giat, getol dia tawasul, ya kan. Ya. Disebutnya nama dan sifat Allah di dalam doa-doa mereka, ya. Walhamdulillah, ya, alhamdulillahilladzi, ya, segala puji bagi Allah yang telah, Pak, menyelamatkan kita mimabtalahumuz zanadiqah, ya, wa afana, ya, zahiran wa batina, walhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin, ya. Jadi apa yang diadakan oleh orang zanadiqah, ya, Allah musta'an itu. Baik. Kemudian dipertegas oleh Al-Imam Syafi'i. Apa sih yang dimaksud dengan apa? Tegak hujah itu, ya kan? Karena manusia itu tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk Allah yang telah mendengar, ya, khabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mesti apa? Telah tegak kepadanya qamat ladaihil hujjah. Apa itu hujjah? Yaitu annal Qur'ana nazzala bih. Bahwasanya Al-Qur'an itu telah turun. Al-Qur'an telah apa? Turun dengannya, memberikan khabar. Kemudian wasahha indahu biqali Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anhu al-adlu khilafahu, ya, dipertegas lagi, diperjelas lagi, disahihkan lagi dengan apa, ya, dengan penjelasan pengajaran Nabi SAW, dengan ucapan Nabi SAW dari apa yang telah diriwayatkan fima rawa anhu darinya, dari Nabi SAW, berdasarkan kredibilitas seorang yang adil, ya, orang yang adil. Kemudian apa? Khilafahu, diselisihi malah, ya, malah diselisihi. Baik. Itu ya. Poin pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asalnya manusia itu kalau antum berpikir sudah tegak hujah, gak perlu bingung-bingung lagi kapan orang itu iqamatul hujah, ya, apalagi namanya izalatus syubuhat, ya kan. Apa itu kaidah-kaidah, ya kan, gak jelas kaidah-kaidah apa, ya.
Antum nggak usah sibuk-sibuk memahami teks Imam Syafi'i. Kalaupun ini riwayat itu sahih, ya kita katakan di awal sebelum nanti kita sebutkan al-khulasah atau kesimpulan di akhir nanti, kita katakan kalaupun riwayat ini sahih yang diriwayatkan dari Abul Hasan siapa tadi, Muhammad ibn Ali ibn al-Fat al-Ushari al-Harbi, ya rawinya ini adalah rawi yang ketiga yang kita sebutkan tadi. Semuanya bermuara kepada tiga jalur riwayat tiga jalur riwayat sanad, ya di antaranya kembali kepada riwayatnya Abu Talib Muhammad ibn Ali ibn al-Fat al-Ushari, ya itu dia. Kalaupun riwayat ini sahih, ya maka kita katakan tidak perlu bingung, ya karena nanti di poin berikutnya antum akan dapati semakin bingung lagi nanti, ya kan? Iya. Mudah, ya kan? Bifadillah wa minatihi, ya maksudnya manusia asalnya memang sudah tegak hujah, ya kan? Betapa banyaknya hujah yang telah Allah berikan, bagaimana mungkin seorang itu belum tegak hujah? Mendengar lantunan azan, mendengar lantunan qiraatul Quran di masjid-masjid, ya kan? Selain mereka ya menyalakan apa itu namanya, ya biasa ya madat, ya kan? Iya. Di masjid-masjid itu kan biasanya apa? Diputar juga kan Al-Quran, iya. Itu tegak hujah untuk mereka. Mau itu ya harus fahmul hujah dulu, ya kan? Apa itu? Enggak ada urusan paham atau enggak paham, ya. Paham enggak ada urusan, ya kan? Nah, itu orang-orang belakangan datang membawa apa? Kalaupun sudah iqamatul hujjah, dia harus fahmul hujjah katanya. La ilaha illallah Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Kemudian poin yang kedua, Anda perhatikan, fa in khalafa dzalika, ya, dan jika seseorang itu dia telah menyelisih hal tersebut yaitu perkara asma wa sifat, ba'da subutil hujjah, setelah ya tegak hujjah alaihi atasnya, bihi dengannya, ya fahuwa, maka dia kafirun billahil aliyil azim, ya maka statusnya apa, status hukum orang tersebut, maka dia kafir. Di sini disebutkan dengan kata-kata apa, ba'da subutil hujjah, ya. Nah ini gimana ini, ya kan? Ini dia yang jadi persoalan, ya kan? Ini dia jadi persoalan, ya. Kemudian berikutnya kata Al-Imam Syafi'i, fa amma qabla subutil hujjah alaihi min jihatil khabar, kalaupun seseorang itu, adapun seseorang itu dia belum sampai kepadanya hujjah, ya belum sampai kepadanya hujjah, belum tegak hujjah kepadanya, dan ini sesuatu yang mustahil, ya kita katakan tadi, ya sesuatu yang mustahil, ya kan? Bagaimana mungkin seseorang itu tidak sampai hujjah? Antum perhatikan, ya min jihatil khabar, dari sisi khabar yang telah datang kepada dia, ya dari sisi khabar. Jadi orang itu belum dengar hujjah, belum pernah dengar Quran, ya kan, belum pernah dengar Islam, ya kira-kira ada nggak? Boleh jadi ada, ya boleh jadi ada, kita katakan ada orang yang belum sama sekali tersentuh kepada Islam, ya di pedalaman sana gitu, ya kan? Nah itu statusnya apa? Statusnya apa? Mal jawab. Statusnya apa? Muslim, ya. Orang itu belum apa? Belum sampai kepadanya hujjah. Belum sampai kepadanya hujjah. Belum pernah mendengar Islam, belum pernah melihat Quran, belum pernah mendengar lantunan Quran, ya nggak ngerti sama sekali tentang Islam. Dan itu bisa jadi ada, ya kan? Orang yang masih pakaiannya masih nggak pakai pakaian, ya kan? Hidup di tengah hutan, boleh jadi ada. Kira-kira statusnya apa? Muslim. Nah, ini kebangetan namanya, ya kan? Luar biasa, ya. Kalau sampai divonis dia itu Muslim, berarti ini, ya kebangetan gitu, ya kan? Murjiahnya ekstrim sekali gitu, ya udah luar biasa. Mas orang belum kenal hujjah, belum kenal Islam, nggak pernah melihat Al-Quran, nggak pernah mendengar Islam, kemudian ditetapkan Muslim, ini ya dungu yang luar biasa, ya kedunguan yang luar biasa, ya kafir lah, ya kan, kafir lah, ya orang nggak pernah dengar, ya, nggak pernah dengar Islam, nggak pernah tahu Islam, ya kan, nggak pernah sampai kepada dia apapun tentang Islam, ya maka dia kafir statusnya, ya kan, bukan Muslim. Ya,
apalagi dia beribadah kepada agama nenek moyangnya, ya kan, menyembah kawakib, kaukab, bintang-bintang misalnya, iya, klinik-klinik dan semisalnya. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i ini, fa amma qabla subutil hujjah alaihi min jihatil khabar fa ma'zurun bil jahl. Ya, al-uzur bil jahl di sini kata Imam Syafi'i. Kalau sahih ini riwayat seperti itu, ya, kata Imam Syafi'i fa ma'zurun bil jahl. Ya, diuzur dengan sebab apa? Ketidaktahuan. Diuzur dengan sebab apa? Kejahilan. Ya, diuzur dengan sebab apa? Kejahilan. Ya. Nah, ini di sini, ya, kita dapati ada pembicara atau, ya, seseorang yang berbicara atau mensyarah akidah Imam Syafi'i ini. Di sana dia mengatakan mutlak. Ya, di sana dia mengatakan mutlak tanpa menyebutkan rincian. Seperti apa sifat-sifat Allah? Kalaupun benar ini sahih dari Imam Syafi'i riwayatnya, ya, kita terima gitu, ya kan, kalau sahih. Tapi dia tidak menyebutkan sifat-sifat Allah itu seperti apa yang berhak untuk seseorang itu mendapatkan uzur dengan sebab apa? Ketidaktahuan dia. Itu disebut dengan uzur bil jahl. Ya kan? Uzur bil jahl. Itu apa disebutkan oleh dia. Sehingga kita, ya, bahkan diulang-ulang sampai akhir pembicaraan dia. Ya, sampai akhir majelis dia membacakan kitab ini, akidah Imam Syafi'i terkait asma sifat. Berarti kalau demikian dia memutlakan, sehingga muncullah kaidah nantinya rusak, ya kan? Ini berbahaya. Maka itu dari kita menjelaskan, meluruskan. Ya. Makanya nggak heran muncul orang-orang yang, ya, menggampangkan perkara tauhid asma sifat sampai dikatakan tauhid asma sifat ini persoalan khilafiyah. Subhanallah. Ya, dikatakan tauhid asma sifat khilafiyah katanya. Jadi nggak heran kalau antum dapati, antum nggak usah keras menyikapi orang yang berbeda pendapat dengan antum, ya kan? Iya, kalau dia jahil segala macam, dia diuzur karena kejahilan, ya, diuzur. Dia nggak ngerti di mana Allah, dia nggak ngerti di mana, ya, Allah itu, ya kan, Al-Quran itu kalamullah, Allah itu berbicara mutakallim, Allah itu di atas arasnya, ya, dia berkeyakinan Allah itu nggak di atas aras, Allah itu di mana-mana, ya. Subhanallah, ma'dum kalau begitu, ya. Sebagaimana keyakinan Asy'ariyah, la ya'buduna syai'a. Dia enggak beribadah kepada sesuatu apapun Asy'ariyah, ya. Dia menyembah kepada sesuatu zat yang ma'dum, tidak ada. Akhirnya apa? Bergampang-gampangan, ya kan? Tauhid asma sifat itu apa? Khilafiyah. Ya, khilafiyah. La ilaha illallah Rasulullah. Ya. Maka kata Syekh ketika kita tanyakan seperti ini, bagaimana ini? Ya kan, riwayat Asy-Syafi'i ini. Berdasarkan riwayatnya tadi siapa? Abu Talib, ya, Abu Talib Al-Usyari Al-Harbi. Ya kan? Kata Syekh fidahullahu ta'ala wa ra'ah. Kalaupun in sahih daripada Al-Imam Syafi'i, maka tentu saja ada persoalan nama-nama dan sifat Allah yang tidak dijangkau secara fitriyah. Ya. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i di sini. Sebelum nanti beliau menyebutkan tentang, ya, secara apa namanya, poin-poin terkait asma sifat yang tidak sampai kepada fitriyah, akal. Secara fitriyah, secara lahiriah seseorang itu, tabi'iyah. Ya. Kata Imam Syafi'i, li'anna ilma dzalika la yudraku bil aql. Karena di antara sifat-sifat Allah itu tidak sampai kepadanya akal. Ada sesuatu yang tidak dinalar oleh manusia. Ya, wala birriwayah atau birrawayah atau wal fikr, ya, dengan penelitian ataupun apa? Al fikr. Rawayah itu istiqra, penelitian, atau al fikr. Ya, seseorang itu apa? Modalnya untuk mengenal asma sifat itu apa? Dengan difikirkan, direnungi, ya. Itu bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Ya. Untuk seseorang itu mengetahui asma sifat itu datang dari dalil-dalil sahih, ya, dari khabar yang ada. Ya kan, hujjah dari Al-Quran, Sunnah dan para salaf. Itu, ya. Jadi bukan dengan, ya, karena ilmu tentang asma sifat itu ada bagian-bagian poin yang memang tidak dinalar akal, sehingga dia berhak untuk mendapatkan uzur, ya. Li'anna ilma zalika la yudraku bil aql wal rawayah wal fikr. Contohnya apa? Contohnya Imam Syafi'i sendiri yang menyebutkan setelahnya, ya. Ya kan? Al-Imam Syafi'i sendiri yang menyebutkannya,
Iya. Jadi di sini pembicara yang tadi disebutkan itu dia tidak menjelaskan, mutlak saja sudah begitu saja, pokoknya diberikan diberikan apa? Uzur bil jahl. Meskipun dia memiliki ketentuan yang sama, seakan-akan selaras. Kalau sudah ditegakkan hujah dia masih ingkar, dikafirkan gitu ya. Tapi poinnya adalah dia tidak menjelaskan ya bagian-bagian poin-poin apa saja di dalam asma sifat itu yang mendapatkan uzur ketika seseorang itu jahil darinya. Ya, sehingga nanti akan muncul sekte-sekte yang sesat, kufur, ya, mufawwidah, ya kan? Yang mereka mengklaim ijma para salaf itu apa? Mentafwid makna. Ya, apa maknanya? Ketika Allah menyebutkan, mengkhabarkan kepada kita bahasanya Allah itu di atas aras, kita jangan katakan Allah di atas aras. Allah menyebutkan tentang dirinya Allah itu julus, duduk, ya kita jangan katakan itu julus. Kita sebutkan saja kosakatanya, maknanya kita nggak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman kufur, mufawwidah. Ya kan? Atau orang-orang yang menggampangkan nantinya sebagaimana tadi disebutkan juga. Ya, bahwasanya persoalan asma sifat ini khilafiyah katanya. Nggak perlu keras-keras. Subhanallah. Bahkan menjadi ijma. Ya jamaah khair, barakallahu fikum. Ya, orang yang nggak ngerti ya tentang Allah di mana itu kufur, walaupun dia mengakui keseluruhan daripada ya poin-poin azas Islam, atau dia mengamalkan syariat Islam, misalnya dia sholat, zakat, shaum, haji, dia nggak ngerti di mana Allah, dia jahil bahkan ingkar, kufur dia, bukan muslim dia. Subhanallah. Ini tidak disebutkan seperti itu ya, tidak disebutkan seperti itu. La ilaha illallah rasulullah. Ya. Ini nggak disebutkan oleh dia. Ya, pokoknya uzur bil jahal gitu aja. Ya, soal asma sifat nggak usah kencang antum. La ilaha illallah rasulullah. Ya, disebutkan oleh Ibnul Muhib di dalam kitab As-Sifat, ya, dan juga disebutkan oleh Yahya ibn Abdul Wahhab Ibnu Mandah di dalam tarikhnya, ya kan? Annahu sami'a Ahmad ibn Fadl At-Tabrani ya Al-Batirqani qala sami'tu Aba Umar Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad As-Sulami, sami'tu Abu Hafs ya Ar-Rifa'i, sami'tu Amr ibn Tamim Al-Makki, sami'tu Muhammad ibn Ismail At-Turmuzi, Muhammad ibn Ismail At-Turmuzi qala, dia mengatakan sami'tu Al-Muzani, tilmis daripada siapa? Asy-Syafi'i, yang rapat kepada Asy-Syafi'i, ya, murid senior. Ya, kalau kita ketika Imam Malik itu apa? Ibnu Wahhab, ya kan? Al-Uttaqi rahimallahu taala. Nah, ini Imam Syafi'i punya murid dekat, ini namanya Al-Muzani. Ya, Al-Muzani. Apa kata Al-Muzani? Wafat 264 Hijrah. Dia mengatakan la yasihhu li ahadin tauhidun hatta ya'lama anna Allah 'alal ars bis-sifatih. Enggak sah ya keislaman seseorang walaupun dia mengaku, ya kan, dia mengklaim dia muslim, KTP-nya muslim, enggak ada urusan, dia bukan muslim. Enggak sah tauhidnya seseorang sampai dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alal ars, di atas aras, istiwa, bukan istila, bukan isti'la, bukan istaula, tapi apa? Istawa ala arsh, ala arsyih. Allahu akbar. Antum perhatikan, enggak sah tauhid seseorang. Ya. Jadi kalau dikatakan uzur di sini mutlak, gimana tentang orang yang jahil terhadap ya sifat Allah yang ulu, ya, yang tinggi, ya kan? Allah duduk di atas arasnya, ya kan? Allah berada di atas istiwa, di atas arasnya. Istiwa maknanya julus kata para ulama kita, ya, atau qa'id, apa, qa'ada, yaq'udu, duduk, ya, jalasa yajlisu, duduk, maknanya sama. Istiwa alal ars, fi'liyah, sifat zatiyah Allah tinggi, sifat apa, fi'liyah Allah duduk, ya kan? Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Kemudian diingkari, dia jahil kemudian ingkar, gimana ini? Kufur, ya kan? Apakah diuzur? Jadi nggak disebutkan poin-poin apa yang kalaupun riwayat ini sahih dari Imam Syafi'i, harusnya disebutkan ada poin-poin tertentu dalam asma sifat ini yang memang tidak dinalar akal, sebagaimana yang nanti akan disebutkan seperti apa sifat-sifat Allah yang tidak dinalar akal. Ya, Allah punya betis, Allah punya kaki, ya, Allah punya wajah, ya kan? Itu nggak dinalar akal, harus ada apa? Ya, ta'lim, ya,
khabar, pengajaran. Adapun secara fitriyah Allah di atas aras, ya. Allah itu mengetahui, Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah memiliki kudrah. Itu semua fitriyah. Gimana kalau orang mengingkari ini? Apa diuzur? Hal ini, ya. Kejahilan orang yang berbicara terhadap akidahnya para salaf. Imma dia jahil, imma dia tahrif, menyelewengkan, memang seperti itu, ya. La haula wala quwwata illa billah. Ada kata Al-Muzani, ya, murid Al-Imam Syafi'i, la yasihu ya li ahadin tauhidun hatta ya'lam Allah ala arsy sifatih. Ya, mengetahui Allah di atas aras, kemudian mengetahui sifat-sifatnya. Kemudian dikatakan kultu, aku katakan, kata At-Tirmidzi, ya, mislu ayyi syai', seperti apa sifat-sifat Allah yang harus diketahui, yang tidak boleh seorang itu jahil selain Allah itu, ya, mengetahui di atas aras. Maka kata Al-Muzani, sami'un basirun alimun qadir. Di antaranya itu Allah maha mendengar, as-sami', ya, dengan apa namanya, sigat mubalaghah, ya kan, dengan sigat mubalaghah, as-sami', ya kan, iya, as-sami', ya, Allahus sami'un basirun alimun qadirun, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha mampu. Ini semua maklum, diketahui secara fitriyah, ya. Nanti kita sebutkan di dalil tentang apa, ijma'nya, barakallahu fikum jazakumullahu khaira, ya kan. Tidak sahnya keislaman seseorang sampai dia mengetahui perkara sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya. Kemudian disebutkan juga oleh siapa? Ya, kita lihat di dalam Naqd Utsman, ya, Syekhul Islam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullahu taala, naqdnya beliau, bantahan beliau kepada siapa? Al-Mirisi Al-Jahmi Al-Anid fi maftara 'ala Allahi at-tauhid, ya kan? Bantahannya kepada siapa? Zindik kafir Bishr Al-Marisi. Bishr Al-Marisi ulama, ahlul ilm, ya kan? Iya. Kata siapa? Ini panjang, ya kan? Panjang. Cuma kita ringkas keterbatasan waktu sampai kepada perkataan siapa? Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, kata beliau ketika menjelaskan tentang hakikat daripada kejahilan, kekufuran yang Bishr Al-Marisi, kata beliau, wailak, celaka ente, binasa ente, kafir ente, ya. Innamal muwahhidus shadiq, hanyalah seorang muslim tulen, ahli tauhid yang tulen, ya, bukan tauhid KW itu, ya kan, tauhid yang mengklaim, ya, ya, al-muntasib lil Islam, ya, maz'umin, ya kan, ini tauhid tulen ini. Innamal muwahhidus shadiq fi tauhidihi, yang tulen jujur di dalam tauhidnya, allazi, ya, yuwahhidullaha bi kamalihi, yang dia itu mentauhidkan Allah sesuai dengan apa? Kesempurnaannya, ya, dengan sempurna, dengan totalitas, bukan setengah-setengah. Nah, ini gimana orang jahil kepada, ya kan, ya, wa bi jami'is sifatihi, dan terhadap seluruh sifatnya. Bahkan Ibnu Battah menyebutkan tidak sah keislaman seseorang sampai dia apa? Mengimani seluruh sifat-sifat Allah. Kalau dia iman satu, kufur satu, enggak sah imannya. Ini disebutkan juga oleh Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullahu taala. Ini usulnya, ya, usul istidlal kita di dalam menjelaskan daripada apa menjadi keganjalan atau kejanggalan di dalam riwayat Asy-Syafi'i ini, ya. Ya, harus dengan subutil hujjah. Kalau belum subutil hujjah itu apa? Maka diuzur, fa ma'dzurun bil jahl, dan seterusnya. Ini bagaimana, ya? Ini disebutkan bijami sifatihi, dengan seluruh sifat Allah. Ini muslim tulen. Anda perhatikan, wailak innamal muwahhidus shadiqu fi tauhidihi alladhi yuwahhidullaha bi kamalihi wa bi jami'i sifatihi. Allahu akbar. Rahimullah, ya, al-Imam Abu Sa'id Ad-Darimi rahimahullah taala. Rahimahullah ya Abu Sa'id. Rahimakallah ya Abu Sa'id. Fi ilmihi wa kalamihi wa qabdihi wa basatihi wa hubutihi, ay binuzulihi, ya, bi hubutihi, ay nuzulihi wa irtifa'ihi. Allahu akbar. Ya, mengimani seluruh sifat Allah di dalam ilmunya, ya, wa kalamihi, di dalam kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mutakallim, Allah berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki, dengan apa yang Allah kehendaki, ya. Wa qabdihi, Allah menggenggam, memiliki tangan, ya. Wa hubutihi, nuzulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa irtifa'i, naiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turun, Allah naik ke langit dunia, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, ya, fi akhiril lailah, di akhir malam, ya. Siapa yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan, Allah ijabah.
berkhalwat, ya, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini semua sifat-sifat Allah. Al-Ghani an jami' khalqihi, yang maha kaya dari seluruh makhluknya. Bi jami' sifatihi, dari seluruh sifat, bi jami' sifatihi, dari seluruh sifat-sifatnya. Minan nafsi al-wajh, ya, minan nafsi al-wajh was sama' wal basar wal yadain wal ilm wal kalam wal qudrah wal masyiah was sultan wal qabid wal basit, ya, wal mu'is wal mudhil al hayyul qayyum al fa'al liman yasha. Allahu akbar. Ini Muslim tulen. Gimana ini kalau kita untuk nggak ngerti ilmu apa, dibodoh-bodohi oleh orang mutaakhirin, ya. Gayanya membacakan kitab salaf, ya kan? Gayanya membacakan kitab salaf, gayanya. Hakikatnya apa? Ya. Imma dia ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul syirik wal kufur, ya, ahlul irja' wat tajahhum, ahlul mudajjanah, ya kan? Ya, munharifin. La haula wala quwwata illa billah. Ini pentingnya, ya kan? Ya. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Battah rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra, ya, wa ajma'al muslimuna min as-sahabati wat tabi'in wa jami' ahli al-qiblah min al-mu'minin anna Allah tabaraka wa ta'ala ala arsy. Ijma' ayuha syabab, ayuha al-ikhwah, ya jama'atul khair. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Anda perhatikan, ya, telah ijma' kaum muslimin dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan seluruh ahlul qiblah, ya, dari kalangan orang-orang yang beriman, annallaha tabaraka wa ta'ala ala arsyhi. Ijma'. Annallaha tabaraka wa ta'ala ala arsyhi. Ini sifat apa? Allah di atas arsy. Sifat apa? Al-ulu. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamdu wal minnah. Gimana orang mengingkari ini? Kufur. Annallaha tabaraka ta'ala ala arsyhi fawqa samawatihi ba'inun min khalqihi. Sebagaimana perkataan Imam Malik, ya kan? Wa ilmuhu muhitun bi jami'i khalqihi la ya'ba dzalika wa la yunkiruhu illa man intahala madahibul haluliyah. Dan seterusnya. Nanti akan kita share insyaallah kalau ada kesempatan nukilan daripada Ibnu Battah dan juga Al-Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Abu Sa'id Ad-Darimi. Baik. Kemudian sebagaimana disebutkan oleh, ya, Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, ya, kemudian disebutkan oleh Abdul Mutarrif Abdurrahman ibn Marwan Al-Ansari Al-Qanazi, ya, di dalam kitabnya Tafsir Muwatta. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li umati sauda allati syawaraha sayyidaha fi atqiha fi a'tiqha فقال لها أين الله فقالت يعني الجارية السوداء ya فقالت الجارية في السماء. Ketika ditanya seorang budak itu di mana Allah Subhanahu wa taala, ini kasus terkait, ya, ketika Nabi SAW mengisbat keimanan seorang budak tersebut yang tidak berpendidikan, tidak punya ilmu, tapi secara fitriyah ketika ditanya aina Allah faqalat al-jariyah fis sama, annallaha fis sama al-ulu. Wa dzakara al-hadis ila qawlihi a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak tersebut, kata Nabi SAW, karena dia adalah seorang yang beriman, wanita beriman. Dan seterusnya. Ya. Allahu akbar. Ya, ini di awal-awal Islam. Ya, ayyakuna fi awal al-Islam. Wa zalika an Aba Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi rahimahullahu taala wafat 224 Hijriah. Ya, disebutkan di dalam kitab beliau Al-Iman, fi risalatihi Al-Iman, Rad al-Murji'ah wal Jahmiyah. Ya, kita sudah baca alhamdulillah rabbil alamin Kitabul Iman li Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah taala. Ya, bagaimana Nabi SAW itu menegakkan tauhid selama 10 tahun di Mekah. Dia dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Asma sifat di antaranya. Ya. Dan Muhammad Rasulullah SAW, ya, faman ajabahu kana mu'minan, ya. Kemudian baru selanjutnya summa faradatis shalah bi Makkah wa zakah was siyam wal hajj bil Madinah, ya. Allah perintahkan salat di Mekah, kemudian setelahnya syariat-syariat apa? Zakat, saum, haji di Madinah. Ya. Semua wasafallahu tabaraka ta'ala
sifat al-mu'minina fi kitabih. Allah sebutkan kesemua tadi sebagai sifat orang-orang beriman di dalam Al-Qur'an. Ya, faqala, Allah mengatakan, ya, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ila akhir qoulihi ta'ala ulaika humul warisuna alladhina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Fi suratul mu'minin al-mu'minun. Ya, ini sifat-sifat orang beriman. Ya. Ya. Disebutkan oleh Abu Mutarrif, ini adalah bayanun annallaha tabaraka wa ta'ala fis sama, menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala al-ulu fis sama, fawqa arsyihi, di atas arasnya. Ya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Terus. Ya, jadi nggak sah keimanan seorang itu kalau dia tidak mengisbat Allah subhanahu wa ta'ala di atas aras, dan itu termasuk dari asma sifat, sifat Allah al-ulu. Ya, Allahu akbar. Untuk perhatikan di sini. Ya. Dan kemudian kalaupun riwayat ini sahih, itu tadi tegak hujah itu jauh sebelum apa? Ya, mereka sudah diciptakan. Sebelum mereka diciptakan sudah ada hujatul misak, hujah risaliyah setelah mereka di dunia. Ya. Maka pertanyaannya tidak logik gitu kan? Logik nggak seseorang itu belum sampai kepadanya hujah hari ini tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya, tentang tauhidnya, ya, nggak logik, ya kan? Maka justru di sini Al-Imam Syafi'i justru menekankan bahwasanya seorang itu sudah tegak hujah. Ya, seseorang itu sudah tegak hujah. Dan kalaupun ya seseorang itu jahil dari asma sifat, itu pada poin-poin tertentu yang memang tidak sampai kepada secara fitriyah dengan akalnya. Disebutkan di sini wa nahwu dzalika ikhbarullah taala iyana annahu, dan yang demikian itu Allah kabarkan kepada kita tentang nama dan sifatnya. Ya, dan di sini wallahu alam, kalaupun riwayat ini sahih, kenapa disebutkan as-sami, sedangkan as-sami itu adalah sesuatu yang maklum. Ya. Kemudian sifat-sifat Allah, ya, yang tidak sampai secara fitriyah, tidak sampai dengan akal. Wa anna lahu yadain, Allah punya dua tangan. Ya. Orang awam tidak akan sampai kepada apa? Allah punya dua tangan gitu, ya kan? Ya, kecuali dengan ilmu. Adapun orang awam itu sudah, ya, secara fitriyah dia tahu Allah di atas arsy. Faham sampai di sini antum? Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa anna lahu yaminan, Allah punya dua tangan. Tadi apa? Afwan, Allah punya dua tangan, dan wa anna lahu yaminan. Kedua tangan Allah itu tangan kanan, disebutkan oleh Imam Syafi'i. Ya. Kemudian wa anna lahu wajhan, Allah punya wajah. Semua yang disebutkan di sini hakikat, bukan majaz, walaysa majasan, bukan majaz. Itu perhatikan, ya, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Asy-Syafi'i di sini musyabbihah, ya, mujassimah, ya? Meskipun ada apa namanya? Kemudian wa anna lahu qadaman. Jadi Allah punya kaki, telapak kaki gitu, ya. Qadaman. Ya. Kemudian wa annahu yadhab. Allah itu punya sifat apa? Tertawa. Sifat apa? Tertawa. Fi'liyah. Allah bisa tertawa. Min ibadihil mu'min, min abdihil mu'min, kepada hambanya yang beriman. Ya. Kemudian wa annahu yahbutu kulla laylah ila sama'id dunya, ay yanzilu. Yahbitu ay yanzilu. Nazala yanzilu. Ya, Allah turun ke langit dunia. Ya, sebagaimana khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa annahu laisa bi'awar. Ini sifat yang disebutkan tetapi tujuannya untuk dinafikan. Allah itu enggak buta. Makna lainnya apa? Allah itu punya mata tapi tidak buta. Ya, Allah itu tidak buta.
Artinya Allah punya mata. Kemudian wa innal mu'minina yarawna rabbahu azza wa jal yawmal qiyamati bi absarihim kama yarawna al-qamar lailatul badr la tudamuna bi ru'yatihi. Fi ru'yatihi. Iya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dilihat nanti oleh orang beriman di hari kiamat, ya. Sebagaimana kalian melihat ya bulan purnama, maka kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihat Allah. Ini hakikat Allah dilihat. Allah dilihat itu hakikat, bukan majas, bukan dengan apa? Dengan majas. Ya, bukan dengan ta'wil. Ya. Dan Allah punya jari, ya. Sebenarnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min qalbin illa wa huwa baina isba'aini min asabi'ir rahman azza wajalla. Ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu, orang beriman itu hatinya berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa inna hadhihi al-ma'ani allati wasafa Allah azza wa jalla biha nafsahu wa wasafahu biha rasuluhu mimma la yudraku haqiqun zalika bil fikr war riwayah wa la yukaffiru bil jahl biha ahadun illa ba'da intiha'il khabar ilaihi biha. Ya. Jadi semua sifat-sifat tadi, makna-makna yang disebutkan tadi yang Allah kabarkan kepada kita, yang Allah mensifatkan terhadap dirinya sendiri, dan juga disebutkan oleh Nabi SAW sebagai bentuk pengajarannya kepada kita, itu dari setiap apa saja yang la yudraku haqiqatun zalika bil fikr war rawayah wa la yukaffiru bil jahl. Itu semua tadi tidak sampai kepada fitriyah kita, akal kita. Allah punya dua tangan, Allah itu punya kaki, telapak kaki, ya. Allah tertawa. Itu nggak sampai memang orang-orang awam, ya kan? Maka la yukaffiru bil jahl, tidak dikafirkan dengan sebuah kejahilan, bi ahadun illa ba'da intahil khabar ilaihi biha, sampai kepadanya hujjah. Al khabar di sini maknanya apa? Al hujjah, al bayan, ya. Baik, ini sudah lama sekali ya. Jadi kemudian Al-Imam Syafi'i menutup di sini, menukilkan dari Al-Qur'anul Karim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, akhirul i'tiqad. Perhatikan di sini. Ya. Kembali kepada kritikan kita atau bantahan kita rad di sini, bahwasanya riwayat ini tidak sahih nisbat kepada Al-Imam Syafi'i. Ya, dan kalaupun benar, maka maknanya itu harus dijelaskan bahwasanya ada poin-poin yang memang dima'dzur, diberikan uzur, ya, harus dijelaskan seperti itu. Tapi asalnya adalah apa? Ya, bahwasanya tauhid asma sifat ini adalah perkara yang muhim, ya. Bahkan tidak ada uzur ketika seseorang itu apa? Tidak mengetahui di mana Allah, ya, bahkan mengingkarinya, ini kufur, ya kan? Baru bisa. Jadi tidak mutlak ma'zur di sini. Tapi al-muhim, yang terpenting adalah riwayat ini tidak sahih. Ya, riwayat ini tidak sahih. Kenapa? Tadi riwayat tadi Abu Talib, ya, Al-Usyari Al-Harbi tadi, riwayatnya dia. Ya. Kemudian sudah kita sebutkan muara dari himpunan akidah Imam Syafi'i ini berkaitan asma sifat secara khusus, ya, yang disadur daripada dihimpun oleh Al-Hakkari, ya kan? Al-Hakkari. Taib. Jadi tiga sanad yang ada semuanya itu rapuh, termasuk riwayat sanadnya, ya, siapa tadi? Abu Talib Al-Usyari tadi, ya kan? Ya, anba'ana Abu Talib Muhammad ibn Ali ibn Fat Al-Usyari Al-Harbi. Ya. Sanad yang pertama, barakallahu fikum jazakumullahu khaira, yaitu Ibnu Abil Farah Al-Kadih, ya. Dan dia termasuk seorang yang dikenali dengan bil kadhib wal wada', ya, dusta dan suka mendistorsi riwayat. Qala fihi Ibnu Najjar kana dha'ifan fi riwayah mukhallitan kadzaban la yahtaju bih. Ya. Jadi sanad pertama ini yaitu Ibnu Abi Al-Faraj
itu dia adalah seorang yang dhaif di dalam riwayat. Ya, sanadnya dhaif. Rawinya tidak diterima. Ya, rawinya seorang yang lemah di dalam ilmu riwayat dan dia kacau sekaligus pendusta. Jadi tidak apa? La yahtaju bih. Tidak bisa dijadikan dalil kata Ibnu Najjar. Ya. Wa qala zalika Sam'ani, disebutkan juga oleh As-Sam'ani, ya, Al-Jahmi, sami'tu Ahmad bin Sulaiman ibn Ayyub yaqul sami'tu Ismail ibn Kadih yaqul wada'tu hadisan ala Rasulillah sallallahu wa aqarra indi bidzalik. Ya, Ibnu Abil Faraj atau ya Ismail ibn Kadih ini dia mengaku kalau dia telah ya berdusta atas Nabi SAW. Jadi meriwayatkan riwayat yang dusta, riwayat yang palsu, hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW dipalsukan sama dia. Dan dia mengakui itu, wa aqarra indi bidzalik. Dan dia akui itu, bangga dengan itu. Ya. Wa qala dzalika Az-Zahabi Al-Jahmi. Itu juga sebagaimana disebutkan oleh Az-Zahabi tentang rawi ini, ya. Rawi ini yaitu siapa? Ya, Ibnu Abil Faraj Kadih. Sebagai sanad pertama. Kata Az-Zahabi apa? Ya. Fahada yadullu ala jahlihi. Ini menunjukkan kedunguan dia. Ya, dia sudah mendustakan hadis Nabi SAW, memasukkan hadis Nabi SAW, dan dia bangga dengan itu, diakui. Ya, yaftakhiru bil kadhib ala Rasulillah SAW. Wa mislu hada la yaqumu bi hujjah. Ini enggak, sama sekali enggak layak dijadikan hujjah. Ya, wala yuqbalu fi babil aqaid fadlan an ghairi. Apalagi kita di dalam persoalan apa? Persoalan akidah, ya. Beda halnya dengan persoalan apa? Targhib wa tarhib, ya kan? Fadail amal, ya. Ini persoalan akidah. Ya, ini sangat layak untuk kita sebutkan, ya kan? Itu sanad yang pertama. Kemudian sanad yang kedua, ya, Abu Ja'far As-Saidi. Dan ini disebutkan juga oleh Ibnu Najjar di dalam Lisanul Mizan. Ya, dia katakan apa? Ra'aitu fi kutubihi, ya, kasyutan kasiratan fi masmu'ati abihi. Jadi dia disebutkan kepada ayahnya riwayat itu, wa qad ja'ala fiha ismahu, kemudian dia sandarkan kepada namanya, wa qad khalata ala nafsihi. Ya, akhirnya dia kacau sendiri, ya kan? Kacau sendiri. Tayyib. Jadi siapa tadi? Abu Ja'far As-Saidi, ya kan? Sama kacaunya. Ya, layak ditolak, layak untuk dijadikan dalil. Terutama dalam bab akidah, ya kan? Kemudian dikatakan oleh Az-Zahabi dalam Syiarul A'lam An-Nubala. Ya, kata Az-Zahabi Al-Jahmi, kata dia, ya, barakallahu fikum jazakumullahu khaira, wa qad zammahu Ibnu Najjar wal Muhib, dan sungguh Ibnu Najjar dan Al-Muhib di sini telah apa? Ya, menghinakannya, mencelanya, apa, mencercanya, menjarahnya, gitu ya, menyebutkan tentang ketidaklayakannya riwayatnya itu untuk dijadikan dalil seperti itu, apalagi dalam masalah akidah. Fala tuqbalu riwayatuhu illa min asl. Ya, maka tidak apa namanya, tidak diterima riwayatnya kecuali dari sumber asalnya. Ya. Ya, wa hada yaqtadi radd riwayatihi la siyama idza infarada aw rawa ma la aslalah. Ya, apalagi kalau riwayatnya itu menyendiri, tidak ada asalnya, dan seterusnya, maka tidak, lebih layak lagi untuk tidak apa? Tidak diterima. Nah, kemudian sanad yang ketiga ini, yang riwayatnya dia ini yang kita baca tadi, ya, akidah Imam Syafi'i ini dalam kitab Al-Jami ini, ya, yaitu riwayatnya siapa? Sanadnya sampai kepada siapa? Ya, Al-Usyari, Abu Talib Al-Usyari Al-Harbi, ya, Muhammad ibn Ali ibn Al-Fath, ya, dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Lisanul Mizan, Syekhun Saduq Ma'ruf. Ya, sebagian para ulama mengatakan begitu. Makanya dikatakan oleh Adil Al-Hamdan di dalamnya, sebagian ikhtalafa ulama, berbeda ulama dalam mendaifkan dan mensahihkan riwayatnya. Ya, maka Ibnu Hajar di sini mengatakan dia adalah seorang syekh yang saduq, yang ma'ruf, dikenali.
Akan tetapi katanya ada catatan, lakinna dakhila alaihi asya'u haddasa biha bisalamati batinin. Ya. Jadi intinya sama, ya, ada muskilah pada rawi tersebut, yaitu Abu Talib al-Usyari, ya, minha hadisun mawdu'un fi fadli lailati asyura, terutama di dalam hadis malam Asyura gitu ya. Wa minha aqidatu lisyafi'i, dan di antaranya terkait dengan akidahnya Imam Syafi'i, ya, dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Ini dia persoalannya, ya. Ya, Abu Talib al-Usyari Muhammad ibn Ali ibn al-Fath al-Harbi, antum bisa lihat dalam kitab At-Tarajim ataupun kitab Sanad, ya kan, dan semisalnya. Ya, Al-Baghdadi tilmis al-Imam Ad-Daruqutni, ya, dan yang benar adalah annahu kana syaikhan mughaffalan mukhallatan ghairu dhabitin fi riwayati al-hadis. Dan sebagian yang mengatakan kesikohannya Abu Talib al-Usyari ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam tarikhnya, ya, dikatakan dia sebagai seorang yang siqah saleh, ya, siqah saleh, ya, iya. Jadi ada yang menta'dil, ada yang menjarah, ya, ada yang menta'dil, ada yang menjarah. Dan Ibnu Katsir Al-Jahmi, ya, mengatakan juga dia seorang yang siqah, ya, agamanya salihan, seorang yang saleh, siqah, saleh, alim gitu ya. Kalau Ibnu Al-Jauzi Al-Jahmi, dia juga sama, siqah, ya, siqah. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Hafidh Nasiruddin Ad-Dimashqi As-Suyuti, ya, Al-Jahmi, ya kan, ya, di dalam Sunu'ah fi Al-Hadis Al-Mawdu'ah, di riwayat himpunan hadis-hadis yang dhaif, ya. Nah, kemudian yang menjarahnya, ya, bahwasanya dia tertuduh ghaflah, lalai, ya, ini juga diantaranya Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa qala ba'du al-muhaddisin, sebagian muhaddisin, ya, innahu adkhilat alaihi marwiyatun mawdu'ah bisababi ghaflatihi, karena dia seorang yang lalai, farwaha bisalamati batinin, dia meriwayatkan berdasarkan apa, prasangka dia kalau ini sahih gitu ya, ini selamat gitu ya, tapi berdasarkan apa, husnuzonnya dia. Jadi nggak ada standar ketat untuk dia menerima hadis, menerima riwayat gitu ya. Jadi berdasarkan prasangka baik saja sudah, oh ini sepertinya baik, ya sudah diterima sama dia. Jadi ini dinilai oleh sebagian muhaddisin itu tidak kredibel, ya, menerima riwayat, ya kan, karena dia seorang yang lalai. Contohnya misalnya Az-Zahabi, Ibnu Hajar al-Asqalani, ya kan, dan semisal mereka. Dan Az-Zahabi juga mengatakan setelah dia mengikuti riwayatnya, kan, waqad athkila fi sama'ihi asya'u batilah wa lam ya'lam, ya, intaha. Wa qala aidan waqad athkila fi sama'ihi ma lam yatafattan lahu, intaha. Jadi memang ini orang-orang Irak, ya, riwayat-riwayat orang-orang Irak, Al-Baghdadi, ya kan, iya. Wal atabu ala muhaddisi Baghdad, kata Az-Zahabi, seharusnya yang disalahkan orang-orang Baghdad. Kenapa dia kaifa taraku al-Usyari yarwi hadhil abatil, kenapa Usyari ini, Abu Talib al-Usyari ini dibiarkan meriwayatkan riwayat-riwayat batil gitu ya. Iya. Intaha, kata Az-Zahabi. Jadi kata Az-Zahabi, orang-orang Irak ini membiarkan al-Usyari meriwayatkan riwayat-riwayat batil, terutama di dalam persoalan akidah ini, ya kan. Iya, makanya kita nggak heran nemuin ada perkara ma'zur, uzur bil jahl, ya, subutul hujjah, ya, iqamatul hujjah, dan seterusnya, ya. Dah gitu orang-orang sesat menjadikan ini sebagai apa? Sebagai alat untuk mengedarkan kesesatannya. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Dan panjang sekali, ya. Panjang sekali.
La haula wala quwwata illa billah. شيء وهذا تجويز المحتمل في حق ذلك الأشاري أيضا، وهو في حق ابن أبي زناد بعيد، فقد وثقه مالك وعلق على ذلك البخاري بالجزم، والعلم عند الله تعالى. Baik, kemudian kita sebutkan bagaimana hukum-hukum ya riwayat dari perawi yang siqah tapi dia lalai, ya, karena sebagian para orang-orang yang meneliti rawi ini, yaitu Abu Talib al-Usyari, mengatakan dia syekh, saleh, saduq, saleh, alim dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana hukumnya tentang seorang rawi yang dia itu siqah tapi dia memiliki kelalaian di dalam ilmu riwayat? Maka ini fatal, bermasalah nantinya, ya kan? Iya. Dan itulah dinaskan oleh para ulama kita, an-saduq wal wara wal mughaffal yuktabu min hadisihi at-targhib wat tarhib. Ya, adapun orang-orang yang para perawi ini ya dikenali sebagai seorang yang saduq, wara, tapi juga di sisi lain dia punya sifat-sifat yang lemah, ya, lalai, kadhib misalnya, dan seterusnya. Maka mereka menyatakan boleh untuk ya yuktabu min hadisi at-targhib wa tarhib, sekedar untuk dituliskan riwayat tersebut di dalam persoalan-persoalan targhib wa tarhib, ya kan, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ya motivasi, juga tarhib, ancaman, ya, wa'id misalnya. Kemudian tentang perkara-perkara zuhud, ya, adab dan semisalnya. Tapi tidak wala yuhtaju bihi fil halal wal haram. Di dalam urusan halal haram tidak dipakai, tidak bermanfaat, ya, tidak digunakan rawi tersebut, ya, maka riwayatnya tertolak. Kalau ada riwayatnya, ya, maka sudah pasti tertolak. Wa khasatan fil aqaid, apalagi di dalam persoalan akidah lebih lagi, ya, li'annahu qad yatafattan lima huwa batilun mawdu'. Ya, karena bisa jadi itu batil dan juga palsu, ya, maudhu, status riwayatnya maudhu atau batil, palsu dan seterusnya. Jadi sebagaimana disebutkan oleh ya Imam Malik, rahimahullahu taala, al-Imam Malik, la yukhadhu al-ilmu an arba'atin, tidak diambil ilmu itu dari 4 golongan orang, ya, dan beliau menyebutkan di antaranya wa zakara minhum syekhun lahu fadlun wa ibadatun idh kana la ya'rifu ma yuhaddisu bih, seorang syekh yang dia punya keutamaan dan juga ibadah, dikenali ibadahnya, waroknya dan seterusnya, tapi dia nggak ngerti hadis yang dia riwayatkan, yang diambil, ya, dia nggak mengetahui apa yang dia riwayatkan, ghaflah, lalai, sama seperti al-Usyari tadi, kan, karena dia berdasarkan metodenya di dalam menerima riwayat itu berdasarkan prasangka baik, dia nggak ngerti riwayat itu apakah ya riwayat yang batil, mungkar, atau riwayat yang sahih. Dia nggak ngerti karena modalnya prasangka, dia nggak punya ketentuan, ya kan. Ya, ini kata Imam Malik seperti itu. Seorang rawi yang dia itu dikenal sebagai ya memiliki keutamaan, adalah ibadah dan sebagainya, tapi dia nggak ngerti dengan apa yang dia riwayatkan, yang dia ya yuhaddisu bih, maka nggak diambil. Intah, kata Imam Malik. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, ya, di dalam muqaddimahnya di dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil, wafat 327 Hijrah, kata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, ala tafriqi baina sabti alladhi yuhtaju bih wa baina al-mughaffal alladhi la yuhtaju bih. Ya, membedakan antara seseorang yang sabat, ya, yang dikenali kredibilitasnya,
ya, yang dengannya dapat dijadikan hujjah dengan seseorang yang mughafal, ya, lalai, ya, seperti Al-Usyari tadi yang meriwayatkan hingga sampai kepada kita matan yang kita baca tadi tentang berkaitan akidah Al-Imam Syafi'i tentang asma sifat, ya, maka tidak dijadikan dalil. Maka ya, wajib ayyumayyiza bainal udul an-naqilah war-ruwat was-siqatihim wa ahli al-hifz was-sabt wal-iqad wal-itqan minhum wa bain ahli al-ghaflah wal-wahm was-su' wal-hifz wal-kadhib, ya, wa ikhtira' al-hadis al-kadhib. Jadi dibedakan, ya, dibedakan, ya. Jadi mana perawi yang dia itu, ya, dikenali sabatnya, ya kan, kesikohannya dijadikan dalil, dengan perawi yang ghaflah, waham, ya, jelek, su, al-hifz wal kadhib, dusta, wa ikhtira' al-hadis al-kadhib, ya. Jadi bedakan, enggak bisa dipakai untuk hujjah apalagi masalah akidah, ya. Nah, jadi wal akhir walhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya riwayat ini tidak sahih dari berdasarkan riwayat i'tiqadnya Al-Imam Syafi'i, dikarenakan sanadnya sampai kepada Abu Thalib Al-Usyari, ya. Ya. Dan tidak bisa dijadikan dalil, ya kan, apalagi di dalam persoalan akidah, di dalam bab sifat, ya, karena sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu, ya, la tasbutu illa bil khabaris sabit, tidak datang, tidak diterima kecuali dengan khabar yang sabit, ya, dan sahih, ya, dan juga muttafaq ala, ya, tausiqihi ruwatihi, kesikohan perawinya, ya. Jadi sanadnya bermasalah, ya kan, sanadnya bermasalah. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun riwayat ini sahih, maka hakikatnya adalah manusia itu sudah tegak hujjah, dan kalaupun dia diuzur itu pada sebagian poin saja, ya, pada sebagian poin yang memang tidak dikenali secara fitriyah, tapi asalnya adalah seorang itu apabila dia jahil terhadap asma sifat maka kafir dia, ya, tanpa perlu adanya iqamatul hujjah. Semisal apa? Semisal sifat Allah yang ulu, ya, sifat bagi Allah tentang sifat bagi Allah itu al-ulu, Allah di atas aras dan semisalnya, ya, Allahun Sami, Basir dan sebagainya disebutkan oleh Al-Muzani tadi, ya kan? Itu maka tidak ada uzur meskipun dia jahil, ya, tetap dikafirkan. Seperti itu. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah taala, ya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.